Drama ini mengisahkan sengketa antara Dewi dan Valen yang terjadi akibat transaksi jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dewi merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak berfungsi dengan baik, sementara Valen bersikeras bahwa barang tersebut dalam kondisi baik saat dijual. Mereka berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui serangkaian proses konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, dan mediasi. Hai, perkenalkan nama saya Himatus Sadatul Aliyah. Di sini saya sebagai narator. Halo semuanya, saya Ahmad Renaldi Valentino. Saya berperan sebagai penjual. Halo, saya Muhammad Nurman Al-Fatah, berperan sebagai mediator. Halo, namaku Dewi Istianatul Khairah. Saya sebagai pembeli yang merasa dirugikan. Halo, saya Novia Yagiana. Di sini saya berperan sebagai teman yang mendukung si pembeli. Halo, namaku Zakia. Aku berperan sebagai teman penjual. Hai, namaku Aulia Putri Husni. Di sini aku berperan sebagai penasihat hukum penjual sekaligus ahli elektronik. Saya Anas Haroni sebagai penasihat hukum pembeli. Nama saya Ahmad Izal Fareza. Saya berperan sebagai notaris. Di sebuah kafe kampus yang ramai, Dewi baru saja mengalami masalah besar setelah membeli laptop dari Valen. Mari kita lihat bagaimana konflik ini berkembang. Nah, aku mau cerita. Cerita apa? Kemarin kan aku beli laptop nih di Valen. Dapat seminggu tuh laptopnya udah rusak. Mana belinya mahal. Loh, kayaknya kita harus ngomong deh sama Valen. Dia gak bisa ngabain masalah ini gitu aja. Oh gitu ya? Iya. Iya, benar. Ada Zakia. Jak, sini Jak, mau cerita aku. Apa, Len? Ini aku mau cerita terkait itu Dewi kemarin. Emang kenapa sih Dewi? Itu kan kemarin aku jual laptop ya ke Dewi. Nah, dia tuh marah-marah sekarang karena laptopnya rusak katanya. Ya padahal itu kan aku jualnya itu ya kondisinya masih bagus. Itu pasti Dewinya itu yang merawatnya tidak betul. Tapi kamu udah ngejelasin kan secara spesifik gimana laptopmu? Ya berarti itu salah Dewi dong, biar jadi tanggung jawab Dewi itu. Setelah beberapa hari, Dewi dan Valen sepakat untuk bertemu dengan mediator. Mari kita lihat bagaimana mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Mbak Dewi sama Mas Valen ya? Silakan duduk. Aku sudah datang, kita di sini untuk mencari solusi. Mbak Dewi bisa dijelaskan apa masalahnya? Iya bisa, saya di sini akan menceritakan masalah saya. Nah, kemarin saya beli laptop nih di Mas Valennya kan. Nah, setelah 1 minggu laptop ini tidak berfungsi. Nah, di sini saya merasa dirugikan begitu. Tapi saya sebelumnya itu sudah menerangkan semua kondisi laptopnya itu seperti apa dan bagaimana. Jadi jika laptopnya tidak bisa menyala, jadi jangan salahkan saya. Soalnya kan tergantung Mbak Dewinya bagaimana dia merawatnya seperti itu. Baiklah. Mari kita dengarkan kedua belah pihak. Maksud dari pertemuan ini, apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Mbak Dewi? Saya harap itu uang saya itu kembali, dan kalau enggak laptop ini dibenerin sama Mas Valen gitu. Mana untuk Pak Valen? Ya, tidak bisa begitu Mas gitu. Ya bagaimana kalau ini kita ke ahli elektronik terlebih dahulu untuk memastikan terkait kondisi laptop tersebut. Baiklah, karena kedua belah pihak telah menyampaikan keinginannya, menurut saya ya lebih baik kita pergi ke ahli elektronik dulu. Bagaimana para pihak? Iya, saya setuju. Setelah pertemuan yang tegang, mereka memutuskan untuk meminta pendapat para ahli. Mari kita lihat hasil dari penilaian ini. Baiklah para pihak, karena kita kemarin sudah menyepakati bahwa untuk mendatangkan ahli, untuk terlebih dahulu saya akan menjemput ahli elektronik. Halo semuanya.
semuanya. Di sini saya akan memeriksa laptopnya Mbak Dewi dan apa yang terjadi pada laptopnya Mbak Dewi ya. Oh iya Mbak Puput, ini laptopnya. Jadi, apa yang salah dengan laptop saya ya Mbak Puput? Jadi setelah saya periksa, masalah utamanya itu ada di RAM-nya Mbak Dewi. RAM ini tidak bisa berfungsi dengan baik dan ada juga kerusakan di hard drive-nya. Jadi menyebabkan laptop ini tidak bisa menyala. Hah? Berarti itu kerusakannya bukan karena penggunaan dari Mbak Dewi? Tepat sekali. Kerusakan ini bukan akibat dari penggunaan, melainkan masalah teknis yang sudah ada sebelum penjualan. Alhamdulillah, berarti saya berhak mendapatkan uang saya kembali atau perbaikan laptop saya? Iya, berdasarkan hasil pemeriksaan ini, Mbak Dewi berhak meminta perbaikan atau meminta uang kembali. Baiklah, dengan hasil pertemuan ini, mari kita bicarakan langkah selanjutnya. Setelah penilaian, Dewi dan Valen kembali bertemu untuk bernegosiasi. Mari kita lihat apakah mereka bisa menemukan kesepakatan. Jadi begini, kita ini perlu menemukan solusi yang adil untuk si Dewi ini. Bagaimana jika Mas Valen memberikan diskon untuk memperbaiki laptopnya, Pak? Nah, ini bisa jadi solusi, tapi Dewi juga berhak mendapatkan kompensasi. Jadi begini Bu Puput, kemarin saya sudah menjelaskan ke Mas Valennya, saya ingin laptop saya itu dibenerin, kalau enggak uang saya itu dikembalikan. Nah, tapi saya tidak bisa mengembalikan uangnya. Namun kalau memperbaiki laptopnya saya bisa. Di tengah ketegangan, mediator Fatah berusaha untuk menengahi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Baiklah, mari kita coba mencari titik temu. Dewi, jika Valen memperbaiki laptop dengan biaya yang lebih rendah, apakah itu bisa diterima? Jika Mas Valennya bisa memperbaiki atau enggak memberi garansi, saya bisa mempertimbangkan itu. Ya, saya bisa memberikan garansi selama 1 bulan setelah perbaikan. Nah, nanti jika ada kerusakan lagi selama 1 bulan tersebut, saya yang akan menanggung biayanya. Bagus, ini adalah langkah positif. Apakah ada hal lain yang ingin kalian diskusikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau begitu, bagaimana jika kita membuat kesepakatan tertulis? Ini akan melindungi kedua belah pihak dan memastikan bahwa semua orang memahami tanggung jawab mereka. Setelah mencapai kesepakatan, mereka memutuskan untuk melibatkan notaris guna membuat perjanjian resmi. Nama saya Reza sebagai notaris. Selamat kalian telah mencapai kesepakatan. Di sini saya sebagai notaris akan membuat perjanjian secara resmi. Baik, terima kasih Pak Reza. Nah, di sini saya mau memastikan semuanya itu jelas. Ya, saya setuju juga untuk membuat perjanjian ini. Saya akan mencatat beberapa poin penting. Mas Valen akan memperbaiki laptop Mbak Dewi dengan harga yang lebih rendah dan memberi garansi 1 bulan setelah perbaikan. Izin menambahi, dan jika ada masalah, Mas Valen akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya tanpa ada biaya tambahan. Apakah kalian setuju dengan perjanjian ini? Ya, saya setuju. Saya akan menandatangani sebagai notaris. Ini adalah bukti kalau kalian sudah mencapai kesepakatan secara bersama. Setelah melalui proses yang panjang, Dewi dan Valen berhasil menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mari kita lihat bagaimana mereka merayakan kesepakatan ini. Ya, terima kasih Mas Valen atas kesediaanmu mau membenari laptop saya.
Iya, sama-sama Mbak Dewi. Saya juga berterima kasih karena kamu mau mendengarkan. Ini pelajaran harga bagi saya. Kayaknya kita harus ngerayain kesepakatan ini deh. Gimana kalau kita adain acara kecil di kafe ini? Iya, boleh. Ide bagus itu. Gimana, Len? Iya, nggak apa-apa, bagus itu juga. Oke. Ada Pak Fatah. Sini Pak, mari Pak. Pak Valen, ada apa ya kumpul-kumpul di sini? Iya Pak Fatah, silakan duduk sini. Oh, ada Pak Valen sama Mbak Dewi ya? Ada apa ya di sini ya? Saya kemarin kan membantu kalian ya. Saya senang membantu kalian. Ini adalah contoh baik tentang bagaimana menyelesaikan konflik secara profesional. Di tengah kesibukan kampus, dua mahasiswa berhasil menjembatani perdebatan mereka. Mari kita dengarkan pesan terakhir dari mereka. Saya senang di sini kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ya, saya juga berterima kasih kepada semuanya yang terlibat. Mari kita jaga hubungan baik ini. Dan begitulah, di tengah kesibukan kampus, dua mahasiswa berhasil menjembatani perdebatan mereka. Ingatlah, setiap konflik bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Terima kasih telah menyaksikan Kesepakatan di Ujung Jalan.